Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukurlah kita yang terpanggil untuk komitmen berpuasa, berarti kita itu oleh Allah diposisikan di dalam makom orang beriman, Bu. Kalau kita puasa berarti kita bersyukur, diberi taufik, kekuatan, diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman, sehingga kita bisa melaksanakan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama sebagaimana yang diwajibkan 'alal ladzina min qablikum, ala ing atase atau terhadap alladzina orang-orang qablikum sebelum kalian. Jadi puasa itu tidak hanya disyariatkan kepada orang Islam. Orang-orang sebelum Islam, sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada syariat puasa. Sejak Nabiullah Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, itu semua ada syariat puasa. Cuman caranya tidak sama. Kalau dalam Islam itu dinyatakan syariatnya itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai penjelas, ya, sebagai penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu. Al-Quran itu isinya diantaranya adalah petunjuk, ya, rambu-rambu. Kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau ajalan, kalau lampu kuning lon-laon. Apa betul lon-laon? Betul. Lon-laon apa on-laon, Bu? On-laon. Itu. Nah, wa bayyinati minal huda, dan penjelasan itu maksudnya itu uraian. Oh, lampu merah itu berhentinya bagaimana, kapan, ya. Terus posisi berhentinya seperti apa? Itu Al-Qur'an seperti itu. Diwajibkan atas kamu berpuasa sing berema. Guste, itu kan. Berema, puasa saya berema. Di ayat-ayat lain dijelaskan itu. Terus termasuk diwajibkan atas kalian berpuasa, atas kalian itu sesapa bei, siapa saja yang dimaksud kalian itu. Tadi di depan ya ayyuhalladzina, kalian itu yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman. Jadi di dunia ini ada orang beriman dan ada orang tidak beriman. Orang Islam pun juga ada yang beriman, juga ada yang tidak beriman. Sehingga jangan heran kalau dalam bulan Ramadan ini banyak orang se-Islam tetapi tidak puasa. Banyak orang Islam tetapi tidak puasa. Berarti dia memang Islam, KTP-nya Islam, sudah baca syahadat, sholat ya mungkin sholat juga kadang-kadang tidak sholat, tetapi tidak beriman, sehingga ada kendala dikit, oh saya harus berjalan ke pasar atau harus jualan ke pasar, capek. Alasan-alasan dikit seperti itu sudah bikin tidak puasa.
Nah, boleh tidak puasa asalkan faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhor. Barang siapa yang berhalangan, dalam halangannya itu dua hal saja. Maridun itu sakit, au ala atau di saat dia safarin perjalanan. Sakit dimaksud itu termasuk di dalamnya sakit itu adalah ada sakit permanen, ada sakit yang tidak permanen. Kalau yang sakitnya permanen itu tidak diganti puasanya di hari lain, tetapi bayar fidyah. Fidyah. Seorang sepuh, orang sepuh itu apa? Orang tua renta, sing tak mungkin lagi puasa dan tidak mungkin lagi bisa bayar. Itu orang sepuh permanen, orang sakit permanen, atau orang yang sudah sakit betul, sudah tidak mungkin sembuh tapi masih hidup, ya, misalkan koma. Naudzubillah, mudah-mudahan keluarga kita tidak ada yang koma ya. Koma bisa bertahun-tahun, Bu, bisa belasan tahun, bahkan bisa puluhan orang koma itu seperti itu. Naudzubillah. Mati enggak, mau dikubur masih ada nafasnya, mau tak kubur ya sudah nggak bisa apa-apa. Sudah yang seperti ini masih wajib berpuasa, tetapi fidyah. Ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, kalau dikhawatirkan hamilnya ini nanti kalau puasa kemudian mengganggu atau jadi fatal, maka boleh tidak puasa. Pilihannya dua, ganti di hari yang lain, atau nanti habis hamil, melahirkan, menyusui, terus hamil lagi, terus seperti itu. Kalau dikhawatirkan seperti itu, maka fidyah. Maka fidyah itu berlaku bagi tiga keadaan. Satu, orang yang tua renta tadi yang tidak mungkin puasa. Dua, orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh atau kemungkinan sembuhnya kecil. Tiga, orang hamil, orang melahirkan. Ini boleh fidyah karena dimungkinkan, Bu. Nyusui baru dapat 2 bulan ya, terus hamil lagi ada itu. Kalau sudah hamil lagi berarti sudah tidak mungkin ya untuk bayar puasanya itu di tahun itu. Nah, kalau sudah di tahun itu tidak dibayar ya berarti sudah hangus, tidak bisa. Maka solusinya fidyah. Bayar fidyah itu ngasih makan 1 hari meninggalkan puasa, ngasih makan 1 orang miskin 1 hari, berarti 3 kali atau 3 porsi. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apabila berat melaksanakan puasa, beratnya ini sudah ada ukurannya, bukan saya nggak kuat terus nggak puasa, nggak gitu. Beratnya itu sudah ada ketentuan, ada penjelasan lain. Maka boleh tidak puasa dengan kalau berat puasa dan berat untuk membayar di waktu yang lain karena kondisi tadi 3, maka solusinya membayar fidyatu ta'amun miskin. Ta'am itu makanan, jadi fidyah itu harus berupa makanan. Jadi nanti ibu-ibu yang kesini, wali yatim yang kesini, di sini kita buka bersama bareng-bareng, terus nanti pulangnya kita titipi, kita kasih makanan fidyah. Jadi ada Uti, ibunya Ustadz ini sudah nggak bisa puasa, kalau puasa sudah terkendala. Nah ini fidyah. Nanti fidyahnya kita kasih dibawa pulang, jadi Jadi berkat ya, namanya berkat ya. Kayak konjangan itu, ya sudah gitulah. Itu fidyahnya Uti yang ada sekarang di Bali. Jadi makan itu anak-anak harus sampai tidak ada tersisa sedikit pun. Ya tapi nggak perlu sampai kayak Mas Farhan kemarin lah, piringnya dijilati sampai bersih. Nggak perlu sampai dijilati lah. Tapi nggak ada sisa satu pun nasi itu. Keberkahannya makan itu ada di nasi-nasi yang terakhir itu. Jadi apalagi ini prasmanan, ngambil sendiri, diukur sendiri. Nanti nambah lagi nggak apa-apa. Jadi jangan sampai ngambil sendiri pas nggak habis. Kalau diambilkan di taning sudah ada nasinya, diambilkan itu nggak habis,
mungkin ya masih bisa dimaklum lah. Tapi kalau sudah ngambil sendiri nggak habis. Di acara-acara manten itu Bu, saya sering diam-diam memperhatikan orang. Ngambilnya itu semua diambil, diratani itu. Beda, saya juga gitu, tapi bedanya kalau saya pasti saya habiskan. Nah, ada orang itu diratani semua, satenya, gulenya, terus kolokenya, nuggetnya, wah ambil semua. Ya Allah, dimakan sepertiga, ditaruh. Saya cuma bayangkan, ini yang tukang korah-korah ini kalau kolu kenyang dia. Wah, ayam masih woto-woto. Paling dicuil sedikit. Ditaruh. Padahal ngalak-ngalak TV, ngambil-ngambil sendiri. Ini apa ini berarti? Fenomena apa ini? Tanda kiamat sudah dekat kayaknya. Ada pernah lihat seperti itu? Pernah ya Bu? Ngambil sendiri, ya meskipun tidak sepertiga yang dimakan, pasti itu masih banyak sekali. Makanya teman saya yang tukang kora-kora, yang kerja di catering itu, dia siap kresek ya. Bener itu, siap kresek. Nanti makanan-makanan itu kayak telur masih separuh itu ditinggal. Ya udah, singkirkan diam-diam. Ya bahasanya sih untuk makanan ternaknya, tapi ya walau alam nyampe rumah mungkin diresihin dimakan ya nggak apa-apa. Tapi masih bagus memang, belum 5 menit itu. Belum 5 menit sudah ditinggal. Itu ya, jadi kok ada orang Islam seta apasa? Karena apa? Jawabannya mudah, karena berarti tidak beriman. Karena Allah sudah tahu, Allah itu sudah tahu. Maka yang dipanggil untuk berpuasa itu hanya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang melakukan puasa, bersyukurlah kita yang terpanggil untuk komitmen berpuasa. Berarti kita itu oleh Allah diposisikan di dalam makom orang beriman Bu. Kalau kita puasa berarti kita bersyukur, diberi taufik, kekuatan, diberi status iman, diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman, sehingga kita bisa melaksanakan puasa. Jadi tidak sederhana. Kita bisa puasa ini bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena Allah memasukkan kita dalam list, dalam tabel orang-orang beriman itu. Alhamdulillah, bersyukur kita. Maka puasa kita ini kita sikapi sebagai rasa syukur kita bahwa Allah mengakui kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Iman itu artinya percaya, yakin. Tidak iman berarti tidak percaya. Apa tidak percaya dalam ilmu fikih kita? Kalau percaya iman, kalau tidak percaya tidak iman. Kufur perbuatannya, kafir orangnya. Naudzubillah. Jadi tidak sederhana. Saya karena kerja diaturlah bagaimana caranya supaya tidak mokel puasanya. Maka para sahabat itu mempersiapkan Ramadan agar siap berpuasa itu 6 bulan sebelumnya sudah siap. Bagi orang-orang kita kebanyakan diseru oleh para ulama itu mempersiapkan Ramadan itu sejak bulan Rajab. Rajab bulan menanam, Sa'ban bulan ngerawat, nyiram pupuk, Ramadan bulan panen. Ini panen. Jadi ibu sekalian, anakku sekalian, di saat kita tergerak untuk berniat puasa dan kita puasa, syukuri itu, syukuri betul, karena di saat yang sama kita ini diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-hambanya yang beriman, sehingga puasa kita tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tetapi lebih kepada rasa syukur, dan ini tingkat tertinggi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kalau puasa kita didasari rasa motivasi syukur, landasannya iman dan ihtisab. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan kesadaran bersyukur, maka selain ghufira lahu ma taqaddama min dambi, selain dihapus dosa-dosa yang setelahnya, akan ditambah kadar keimanannya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini bukan masalah sepele, ini masalah kenikmatan yang luar biasa berharga. Keimanan itu, keimanan. Surga hanya dimasuki bukan oleh orang Islam, orang yang beriman. Wabasyiril ladzina amanu. Bukan di dalam surat Al-Baqarah itu bukan wabasyiril ladzina muslimun, tidak. Tapi kalimatnya wabasyiril ladzina amanu, kabar gembirakanlah. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa bagi mereka disiapkan oleh Allah surga. Surga bagi orang yang beriman. Yang tak iman, saya tak apasa. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah secepatnya, diberi taufik oleh Allah, sehingga yang belum puasa terus puasa, sehingga masuk dalam barisan hamba-hamba Allah kategori iman tadi, yang berhak atas surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu sekali lagi efek dari apabila kita berpuasa ini dengan landasan bersyukur pada Allah, karena kesadaran ilmu, pengetahuan kita bahwasanya kita bisa berpuasa ini karena sudah masuk listnya Allah, kita diakui oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Itu kenikmatan yang paling besar. Maka kita bersyukur dan dipastikan la in syakartum apa? La azidannakum, akan aku tambah kenikmatanku bagi kalian. Kalau yang disyukuri itu nikmat keimanan, maka keimanannya akan ditambah. Kalau yang disyukuri itu nikmat kesehatan, maka kesehatannya akan ditambah. Jangan dipelesetkan. Kalau disyukuri itu satu istri, dapat bersyukur ditambah 2 istri, 3 istri, enggak, langsung malang kering. Seperti itu. Yang disyukuri adalah kenikmatannya beristri. Ada lebih orang punya istri tapi tidak merasa nikmat punya istri. Ketemu istri, ketemu suami seperti ketemu musuh bebuyutan, itu ada. Ya, jadi kita diakui oleh Allah. Kita sengaja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang beriman. Oleh karenanya kita bisa melaksanakan puasa. Apa yang kita syukuri itulah yang akan ditambah oleh Allah. Syukuri, kita bersyukur. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mari Ramadan ini sebagai bulan panen, kita ambil panenan. Apa panenan di bulan Ramadan itu? Tadi kan bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Syaban bulan merawat, menyiang, arau, mengobat, memupuk, kemudian mengairi. Bulan Ramadan itu panen. Gimana nggak panen, Bu? Gimana nggak panen? Kita berpuasa sehari seperti ini, itu pahalanya tidak terkirakan besarnya. Baca Al-Quran 1 huruf, kalau di hari-hari selain Ramadan dilipatkan menjadi 10, di bulan Ramadan menjadi berbanyak-banyak. Satu lagi, man qama ma'al iman hatta yansorifa kutibalahu qiyamul lailatan. Ini kita ulang-ulang terus. Barang siapa yang sholat taraweh bareng imam sampai selesai, jangan imamnya baru sholat taraweh belum witir sudah pulang, itu jangan seperti itu, sampai selesai. Hatta yansorifa kutibalahu qiyamul lailatan, ditulis oleh Allah sholat malam 1 malam suntuk. Wah, ini Masya Allah, gak ada selain Ramadan, gak ada selain Ramadan. Ya, diperhatikan, man qoma, barang siapa yang qiyam sholat taraweh di bulan Ramadan itu ma'al imam, bersama imam, hatta yansorifa, sampai selesai, kutibalahu, ditulis baginya oleh Allah, ditulis pahala qiyamul lailatan, seperti sepadan dengan dia sholat sepanjang malam, 1 malam penuh. 1 malam penuh itu ya mulai tenggelam matahari, atau kalau mau sampai isya dulu, sampai isya, sampai subuh itu malam. Takaklah kita saat itu sedang tidur ngorok, tapi tulisannya sholat malam. Takaklah kita sedang kebelet ke WC, maaf, di kamar kecil, kamar mandi, kebelet malam-malam, orangnya lagi BAB, tapi tulisannya sholat malam. Seperti itu. Ini panen pahala kita, panen raya. Belum lagi kalau kita punya kemampuan sedekah, harta benda, makanan dan lain sebagainya, ngasih buka orang yang berpuasa, mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun orang yang berpuasa, pahala orang yang berpuasa. Masya Allah, di Ramadan. Maka bagi orang yang paham
Ramadan itu adalah momen yang sangat-sangat ditunggu-tunggu, momen yang betul-betul dipersiapkan kedatangannya, sehingga dia tidak akan terlewatkan panenan sedikit pun dari bulan Ramadan ini. Jangan sampai panenan bulan Ramadan ini tumpah ke jalan ditotol ayam. Harus kita raih sebanyak-banyaknya. Adan? Belum? Ngeding lagi sambil ngeding lagi. Berapa? Berapa? Hah? 45. Dah persiapan, sudah 45, kita mulai persiapan. Ingat ya, baca bismillahirrahmanirrahim, makan kurma, minum air, terus baca doanya, tahabat doma'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahagaku dan telah basah urat-urat kerongkonganku dan telah aku dapatkan pahala puasaku insyaallah. Seperti itu ya. Kemudian silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.